Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma alimna bima alamtana wa alimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Kemarin kita sudah cerita di tahun ke-7 kenabian sampai tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad dan orang yang mendukungnya baik Islam maupun non-Muslim dari kalangan Bani Hashim, semua mereka diboikot di lembah Syi'ib selama 3 tahun. Kemarin sudah dijelaskan. Terus pemboikotan itu termasuk paman Nabi, padahal paman Nabi Abu Thalib bukanlah seorang Muslim. Diboikot kan Pak ya? Umur dia sudah tua, 80 tahun lebih umur dia. Kemudian karena nggak makan-makan, kan susah makanan karena diboikot, sakit. Nah, tapi setelah 3 tahun sakitlah Abu Thalib dan meninggal dunia. Mana ada cerita meninggalnya di bulan Rajab Pak. Bulan sekarang nih Pak. Sekarang nih bulan apa nih Pak? Rajab. Dia meninggal Rajab tuh. Abu Thalib meninggal Rajab. Dah meninggal Abu Thalib di bulan Rajab. 2 bulan setelah itu meninggal pula istri Nabi tercinta Khadijah di bulan Ramadan. Ramadan bulan keberapa Pak? Ayolah Pak jawab Pak. Ramadan bulan yang keberapa? 9. Bulan Rajab sekarang bulan berapa? 7. Berarti 2 bulan setelah meninggalnya Abu Thalib meninggal pula istri Nabi Khadijah. Ini 2 pilar yang sangat utama dalam dakwah Nabi. Kalau Abu Thalib membantu Nabi dari eksternal, dari luar, gangguan luar. Kalau Khadijah membantu Nabi dari internalnya untuk menenangkan hati Nabi. Sekarang Abu Thalib sudah meninggal, Khadijah sudah meninggal. Sedih kan hati Nabi Pak ya? Maka di tahun ke-10 itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Dan setelah meninggal 2 orang ini, makin semangat orang Quraisy untuk menyiksa Nabi Muhammad SAW. Disiksa Nabi Muhammad karena nggak ada lagi yang membackup dakwah Nabi. Semangat mereka menyiksa. Kemudian nanti di bulan Syawal Nabi Muhammad SAW menikah lagi. Meninggal Khadijah bulan Ramadan, menikah lagi bulan Syawal. Dengan siapa Nabi menikah? Dengan Saudah namanya. Siapa namanya Pak? Saudah ini dengan Khadijah Pak satu seumuran, nggak jauh beda umurnya. Ini satu arisan nih Pak. Satu arisan. Seumuran. Kenapa Nabi memilih Saudah? Karena ketika itu Fatimah masih membutuhkan sosok seorang ibu, maka dipilih oleh Nabi namanya Saudah. Kan orang yang kalau sudah tua itu pengalamannya kan mantap dapatnya. Pengalaman mantap apa ya? Nabi itu tujuan menikah itu untuk menenangkan hatinya. Karena istri itu kita butuhnya untuk Bapak menenangkan hati. Kalau pilih istri muda langsung banyak permintaan. Bapak-bapak yang pengalaman punya istri muda gimana rasanya? Ada yang pengalaman? Ada. Makanya Nabi lebih milih yang tua. Kenapa Pak? Karena bisa menenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Menikah di bulan apa Pak? Bulan Syawal tahun ke-10. Kan Nabi nikah lagi. Setelah Nabi menikah,
turun perintah. Karena orang semangat itu Pak menyiksa Nabi Muhammad. Akhirnya turun perintah. Apa perintahnya Pak? Hai Muhammad, sepertinya Mekah tidak bisa lagi apa Pak? Didakwahi. Tidak bisa lagi untuk didakwahi. Maka sebaiknya engkau cari dakwah baru. Aku tunjukkan kepadamu tempat yang baru, kata Allah. Namanya Bapak Taif. Apa namanya Pak? Taif. Dari semenjak itulah Nabi Muhammad SAW mencari dakwah keluar. Di Mekah tidak bisa diharapkan lagi. Maka carilah keluar lagi tempat yang kira-kira bisa menerima Nabi Muhammad SAW. Maka Allah pilihkan untuk Nabi berdakwah di tempat yang baru namanya Taif. Jaraknya dari Ka'bah Pak 60 kilo paling kurang. Berapa Pak? 60 kilo. 60 kilo kan dekat mana? Kalau perjalanan onta Pak, berjalan pagi sampai sore. Karena onta itu bisa jalannya berapa kilo cuma? 50 kilo sekitar 1 hari itu Pak. Dari pagi sampai sore. Kalau nggak Pak percaya, cobalah naik onta tuh. Berapa kuat dia sehari? Sekitar itulah 50 kilo. Nabi berjalan pagi sampai di sana Pak sore. Nah ke Taif. Ini cerita baru Pak ya. Ke Nabi berdakwah kemana Pak? Taif. Lanjut. Ini kan Taif itu digambarkan begini Pak. Bapak lihat nggak gambarnya Pak? Lihat kan? Mekah agak ke bawah sedikit tapi arah ke kanan. Jadi nggak begitu betul Pak, bukan ke bawah benar, tapi mana arah Mekah ini arah ke kanan sedikit tapi arah ke bawah. Itu namanya Pak Taif. Taif itu adalah daerah pergunungan. Bapak ada pernah ke Taif belum? Belum pernah. Saya udah pernah naik gondola. Saya ke Taif, saya udah pernah saya ke Taif. Saya ke Taif itu Pak. Dingin, agak dingin Taif itu. Mekah saya umroh itu bulan berapa ya? Bulan Agustus. Agustus itu panas sebenarnya Pak. Di Ka'bahnya panas, Mekah Madinahnya Pak panas. Tapi Taif dingin. Hebatnya Pak. Karena daerah pergunungan tinggi. Banyak nggak pohon-pohonan? Nggak banyak juga. Cuma dingin. Saya kira Taif itu apa Pak? Kayak hutan Sumatera. Itu saya lihat. Ternyata enggak. Saya kira. Kata orang kan banyak pepohonan kata dia. Dalam gambaran saya Pak, pasti banyak hutan nih kayak hutan Sumatera nih gitu ya. Ternyata batu juga banyaknya. Cuman dingin. Pergilah Pak ke Taif, ikut sama Ustaz Ali. Ya Ustaz ya. Lanjut. Pada bulan Syawal tahun 10 kenabian, Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah Taif, letaknya sekitar 60 mil, sekitar 60 kilo aja lah, anggap begitu ya Pak ya. Mil itu kadang-kadang hitungannya saya juga nggak tahu Pak. Kadang 60 mil itu kadang dibilangnya 40 kilo. Sekitar 1 mil itu sama dengan 800 meter. Kadang gitu katanya kan. Nah, tapi hitungan pasnya saya nggak tahu. Nah, lanjut. Beliau ke Taif berjalan kaki. Oh ternyata jalan kaki Pak, bukan pakai onta. Ditemani oleh anak angkat Nabi bernama Zaid bin Harithah. Nanti Zaid ini Pak meninggal di tahun ke-8 Hijriah bulan Rabiul Awal ketika diutus sama Nabi ke perang Mu'tah melawan orang Nasrani. Di tahun ke-8 Pak meninggalnya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini anak angkat Nabi Pak. Kalau ceritanya begini sih, Zaid ini sebenarnya orang Syam di atas tuh Pak, di arah orang Syam tuh atas. Dia itu ketika kecil diculik oleh orang. Zaid ini diculik oleh orang. Ketika diculik, Zaid ini dijadikan budak, dijual. Dia sebenarnya orang merdeka, cuman Bapak diculik kemudian dijual untuk jadi budak. Dari tangan ke tangan sampailah Zaid ini ke Khadijah. Sama Bapak? Khadijah. Sampai Khadijah istri Nabi Muhammad SAW, ya kan? Khadijah menghadiahkannya kepada
Nabi Muhammad. Berarti jadi budak Nabi kan? Nabi Muhammad memerdekakan Zaid, jadi merdeka lagi. Orang tuanya yang kehilangan tentu mencari anaknya kan, Mbak ya? Anak saya mana ya? Dicari-cari, didengar berita ternyata dia di Mekah di tangan Nabi Muhammad. Dia datang itu, ayahnya datang kepada Nabi Muhammad. Dia bilang, ini anak saya, aslinya dia merdeka, kemudian diculik, dijadikan budak dan dijual. Hai Muhammad, kau ini kan orang terpuji, jual lagi anak saya ke saya, ini kan, jual lagi Zaid kepada saya beli, karena kan udah dibeli ini cerita apa ya, dibeli. Bapak, kira bapak bisa masuk akal gak Pak ya? Ada orang yang diperjualbelikan, kira masuk akal gak Pak ya? Susah ya sekarang masuk akal ya. Tapi dulu kenyataannya memang begitu, manusia diperjualbelikan kayak kambing. Habis apa? Jual lagi lah. Kata siapa Pak? Ayahnya. Berapa kau katakan aku beli? Ini anakku. Apa kata Nabi Muhammad kepada ayahnya? Ayah Zaid itu namanya Pak? Harisa. Apa kata Nabi Muhammad kepada Harisa? Harisa, gini aja deh, nggak usah dibeli, tapi tanyakan saja kepada Zaid. Zaid mau ikut denganmu atau ikut denganku tinggalnya? Mau tinggal denganmu atau mau tinggal dengan kamu, wahai Harisa? Denganku atau denganmu? Akhirnya ditanya tuh kepada Zaid. Zaid, Muhammad itu sangat mulia. Dia bertanya kepadamu, apakah engkau mau ikut denganku pulang ke rumah atau kau tinggal di mana? Di sini bersama Muhammad. Apa perkataan Zaid, Pak? Ayah, saya sayang sama ayah. Tapi kalau ayah boleh mengizinkan, izinkan saya tinggal dengan Nabi Muhammad. Izin ya, ya. Dia lebih memilih Nabi Muhammad ketimbang ayahnya sendiri. Penyebabnya apa Pak? Karena Nabi Muhammad itu memperlakukan Zaid seperti anak kandungnya. Karena Nabi Muhammad itu gak punya anak laki-laki. Ada 3 orang, cuman meninggal dunia ketika kecil. Qasim, Abdullah, Ibrahim. Itu anak Nabi namanya. Cuma rata-rata usia 2 tahun meninggal. Maka Nabi tidak punya anak laki yang sampai besar. Maka Zaid itu diangkat sama Nabi sebagai anak kan, anak angkat namanya, anak angkat. Makanya pernah Nabi, kebiasaan orang Arab dulu kalau mengangkat anak, maka anak itu dinasabkan kepada dirinya. Maka Zaid pernah disebut dengan Zaid bin Muhammad, Zaid anak Muhammad. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak setuju, kemudian menurunkan ayat tentang pembatalan tabanni namanya. Tabanni itu mengangkat anak. Apa kata Allah? Jangan panggil Zaid itu dengan Zaid bin Muhammad, tapi panggillah dia dengan nama ayahnya, Zaid bin Harisah. Terus hadis Nabi untuk Zaid ini luar biasa, Pak. Hubbin Nabi. Apa gelar dia Pak? Kekasih Nabi. Karena Nabi pernah berdoa untuk dia, ya Allah, aku mencintai Zaid, maka cintailah Zaid ya Allah. Aku mencintai Zaid dan cintailah anak keturunannya ya Allah, yaitu Usamah bin Zaid. Maka gelar Zaid ini siapa Pak? Hubbin Nabi, kekasih Nabi, kesayangan Nabi. Bapak kok diam aja, Pak paham gak nih? Harus diikuti gituin, kalau nggak tidur Pak ini pagi-pagi. Nah, setelah melewati perkampungan, beliau mengajak kepada Islam. Jadi Nabi Muhammad kan lewat perkampungan Taif itu mengajak mereka untuk masuk Islam. Berdakwahlah Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak ada yang mau, nggak ada yang mau. Bapak tahu nggak kenapa nggak mau Pak? Ini Pak, ini apanya Pak? Petanya kira-kira ini Ka'bah jalan ke Taif, ke situ agak turun sedikit, jaraknya 60 kilo, ya Pak ya. Habis itu Pak,
Rasulullah tinggal di Taif selama 10 hari. Berarti Nabi dakwahnya berapa lama di Taif? 10 hari dakwah terus. Rasulullah menemui pemuka. Pemuka nggak bisa orang biasa ditemui oleh pemukanya. Tapi pemukanya menjalannya. Itu kan? Mereka membiarkan Rasulullah jadi bulan-bulanan di sana. Itu kan? Dicaci, dimaki, gitu kan? Akhirnya Nabi Muhammad dilempari dengan apa, Pak? Dengan batu. Mana pemukanya ya, Pak? Zaid sebagai tamengnya. Coba saya lihat mana dia. Nah, gini. Ini saya ceritakan ini dulu, Pak. Pemukanya itu saya nggak tulis di sini ya. Nama pemukanya itu ada 3 orang nggak salah saya, Pak, namanya, Pak. Jadi Nabi Muhammad datangi pemukanya. Terus Nabi Muhammad bilang, ayolah masuk Islam. Tempat daerah kalian ini dingin. Kalian juga dari keturunan yang baik. Masuklah Islam, maka kalian lebih mulia, kata Nabi Muhammad SAW. Terus mereka mengatakan apa, Pak? Kami tidak akan masuk Islam jika seandainya onta bisa masuk ke lubang penjahit, kami baru bisa masuk Islam. Kira-kira mungkin nggak, Pak? Ada onta, ini lubang penjahit. Lubang penjahit apa, Pak? Lubang penjahit tahu kan? Lubang jarum ya, penjahit. Penjahit itu bahasa Paris ya. Oh ya, lubang jarum. Onta masuk ke lubang jarum. Kok bisa onta masuk ke lubang jarum baru kami bisa masuk Islam? Kira-kira masuk di akal nggak, Pak? Nggak masuk di akal. Itu artinya apa, Pak? Mencemooh. Kami nggak akan masuk Islam, ya kan? Terus pemimpinnya ini setiap Nabi berdakwah disuruhnya orang yang didakwah itu untuk mencemooh, melempar pakai batu. Tapi sebenarnya mereka ini setelah terprovokasi, Pak. Terprovokasi oleh siapa, Pak? Oleh Utbah dan Syaibah. Jadi Utbah dan Syaibah, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah. Terprovokasi sebenarnya, Pak. Gini, Utbah dan Syaibah ini orang Mekah. Orang mana, Pak? Orang Mekah. Di Taif itu terkenal dengan perkebunan. Di Taif itu terkenalnya apa, Pak? Kebun. Kalau ke Taif itu Bapak jalan-jalannya pasti salah satu, kalau dibawa sama Ustaz Ali ini pasti salah satunya ke kebun parfum terbuat dari bunga mawar, bunga melati, bunga-bungaan. Kemana diajak, Pak? Ke pabrik parfum. Ngapain, Pak? Beli emas? Bukan, beli parfum. Jadi ke situ diajak. Artinya di situ itu, Pak, ada perkebunan, banyak macam perkebunan. Bapak kalau kata orang, tapi saya nggak beli ya. Kata orang buah-buahan murah di situ. Buah apa, Pak? Buah apel, apalagi, Pak? delima. Pokoknya buah-buahan katanya murah ya, Ustaz ya. Cuman saya kok nggak diajak, Pak Ustaz. Ustaz lah ngajak saya jalan-jalan. Ada aja saya untuk beli buah-buahan tuh. Di tepi-tepi jalan itu banyak orang yang jual apa, Pak? Buah-buahan. Kayak Bapak ingin pergi ke puncak, banyak orang jual buah-buahan di situ. Katanya murah, tapi saya nggak beli. Itulah besok saya datang lagi ke situ, diajak sama Pak Ali kan, biar bisa beli buah-buahan, situ, Pak. Dan investornya ke Taif itu yang banyak duitnya itu adalah Utbah dan Syaibah. Dia orang Mekah. Investasi di mana? Di Taif. Sebelum Nabi Muhammad datang ke Taif, Utbah ini sudah datang duluan ke Taif. Terus memprovokasi pemuka dan masyarakat Taif. Mereka mengatakan begini, apa katanya? Hai orang Taif, kalau kalian tidak menyakiti Muhammad, mengusir dan mencemooh, menghinanya, maka nanti aku akan tarik investasiku dari Taif. Kira-kira orang Taif takut nggak, Pak? Takutlah. Makanya Bapak kalau ada investor, kata Bapak aman. Pasti ada udang di balik bakwan. Pasti ada keinginan. Tidak mungkin ada keinginan. Betul nggak, Pak? Nah, ini salah satu diantaranya. Siapa namanya? Utbah dan Syaibah. Dia datang ke Taif, dia bilang apa? Hai orang Taif, datang Muhammad nanti. Habis itu diapain, Pak?
hina dia, caci dia, maki dia, kalau perlu dilempar pakai batu. Itu Utbah dan Syaibah. Tapi Nabi Muhammad nanti apa Pak? Nabi Muhammad dilempar pakai batu hingga badan Nabi jadi apa Pak? Luka-luka. Yang jadi tamengnya siapa? Zaid bin Harisah. Zaid itu sayang banget sama Nabi Pak. Padahal usianya ketika itu masih belasan tahun. Dia taji tameng Nabi Muhammad SAW. Itu kan kalau nggak ada Zaid Pak, hancur Nabi Muhammad SAW. Kemudian akhirnya Nabi Muhammad lari kemana Pak? Tentu berlindung kan? Lari. Kemudian Nabi Muhammad singgah di mana? Di kebunnya Utbah dan Syaibah itu. Jadi Utbah dan Syaibah itu punya kebunnya agak rindang. Nabi bersembunyi di mana? Di kebun Utbah dan Syaibah. Utbah dan Syaibah menyaksikan kejadian itu. Dia ketawa aja. Akhir itu Pak, karena dia melihat Nabi Muhammad luka-luka. Nabi Muhammad kan ini kan. Nabi Muhammad kalau luka-luka kan. Habis itu Nabi Muhammad berdoa kepada Allah sambil duduk itu kan. Ternyata apa doanya? Ini namanya. Ya Allah. Itu doa coba baca Pak. Ya Allah, hanya kepadamu aku mengadu atas kelemahan diriku. Sedikit upayaku serta hinanya diriku di hadapan manusia. Wahai Zat yang paling pengasih di antara pengasih, Engkau adalah Tuhan bagi orang yang lemah. Engkau adalah Tuhanku. Kepada siapa lagi aku akan menyerahkan diriku? Apakah kepada orang yang jauh tetapi mereka bermuka masam terhadapku, atau kepada musuh yang menguasai urusanku? Jika Engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak ambil peduli ya Allah. Kira-kira doa begini Pak, doa sedih atau doa gimana nih Pak? Ya Allah, Kau suruh aku berdakwah ke orang dekat. Maksudnya apa Pak? Orang Mekah. Mereka menyiksaku dan mereka juga ingin membunuhku. Ketika Kau perintahkan untuk dakwah ke orang jauh, maksudnya apa Pak? Orang Taif. Mereka melempariku dan menghinaku. Ya Allah, kepada siapa lagi aku akan mengadu kalau bukan kepadamu ya Allah. Tapi apapun mereka lakukan kepadaku, selagi Engkau tetap sayang kepadaku, aku tidak peduli dengan siksaan ini ya Allah. Sedih nggak Pak? Bapak, jangankan apa Pak? Jangankan manusia mendengar itu Pak. Jibril, malaikat yang tidak punya emosi saja, emosi terhadap apa Pak? Terhadap apa? Perlakuan orang Taif dan orang Mekah. Orang Mekah kan menyiksa Nabi dan berusaha untuk akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Orang Taif melempari Nabi pakai batu. Malaikat yang tidak punya nafsu saja emosi melihat kejadian itu. Akhirnya Pak, kan ini Pak ya. Akhirnya Nabi Muhammad lanjutkan doanya, akan tetapi ampunan dan anugerah yang lebih luas bagiku dan perlindungan dengan perantara cahaya wajahmu yang menghindari segala segenap kegelapan, karena urusan dunia dan akhirat menjadi baik kalau ada Engkau wahai Allah. Tambah doanya, panjang doa Nabi Muhammad, ya kan? Panjang doa Nabi Muhammad SAW. Bapak tahu kan setelah Nabi Muhammad itu berdoa, siapa yang datang Pak? Siapa yang datang? Jibril. Datang Jibril membawa 2 orang malaikat penjaga gunung di Mekah dan gunung di Taif. Apa kata malaikat Jibril? Hai Muhammad, kau kan punya doa. Kalau kau berdoa, biasanya Pak, Nabi itu pasti diberi satu doa dan doanya itu pasti dikabulkan. Itu mujarabnya doa. Dan seluruh Nabi, kata Nabi Muhammad, sudah menggunakan doa itu. Kecuali Nabi Muhammad tidak mau menggunakan satu doa itu. Makanya malaikat mengatakan, apa kata Jibril? Hai Muhammad, berdoalah kepada Allah agar hancur orang Taif dan hancur apa Pak? Dan hancur apa? Dan hancur Mekah ini. Biar mereka habis semuanya. Berdoalah kepada Allah. Seperti Nabi Nuh berdoa untuk
kaumnya. Habis nggak Pak? Habis. Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Wahai Tuhan, jangan kau tinggalkan satu orang pun orang kafir di muka bumi ini. Rabbi la tazar minal ardi minal kafirin dayyara in tazarhum yudilluna ibadak. Kalau kau tinggalkan pasti mereka akan menyesatkan hambamu. Habiskan aja semua. Aku sudah berdakwah lebih dari 950 tahun, tapi mereka gak mau. Habiskan aja. Bapak berani gak doa gitu? Memang habis gak Pak? Habis. Orang banjir bandang luar biasa, Baitul Maqdis hancur, sama apa Pak? Sama apa? Masjidil Haram habis juga, habis, ya kan? Hancur, habis. Bayangkan sama Pak. Habis itu Pak, itu karena Nabi apa? Nabi Adam mempergunakan doa itu untuk taubat kepada Allah karena salah. Nabi Ibrahim menggunakan taubat itu untuk lepas dari api. Itu pokoknya seluruh nabi. Nabi Musa menggunakan doa itu untuk lepas dari kejaran Fir'aun. Pokoknya semua nabi menggunakan doa itu. Nabi Isa menggunakan doa itu untuk lepas dari penyaliban dan diangkat oleh Allah ke atas langit. Tapi Nabi Muhammad disuruh sama Jibril, doa begitu wahai Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Aku sisakan doa itu untuk syafaat bagi umatku nanti di akhirat. Jadi Nabi Muhammad tidak mau apa Pak? Mendoakan. Malahan dia simpan doa tersebut untuk apa Pak? Untuk syafaat bagi umatnya nanti di akhirat. Makanya Pak, seluruh nabi tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali Nabi Muhammad. Kan semua orang, berapa lama Bapak di padang mahsyar nanti dalam hadis itu Pak? Bapak kalau dalam hadis Nabi itu di dalam kubur setelah meninggal dunia, Bapak menunggu lamanya 7.000 tahun. Itu kata Nabi. Jadi kalau meninggal nih Pak, masuk dalam kubur, sebelum hari kiamat Bapak nunggu berapa tahun? 7.000. 7.000 lama atau sebentar? Lama lah. Sekarang baru 2000 Masehi berapa Pak? 2025 aja udah lama kan? Ini berapa Pak? 7.000. Tapi kalau Bapak bertanya kepada saya nanti, Pak Ustadz, 7.000 tahun, tapi besok kita meninggal nih. Besok hari kiamat, berarti enggak 7.000 tahun dong kita meninggal. Apa kata pensyarah hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani bilang apa Pak? Serasa 7.000 tahun, walaupun besok hari kiamat. Itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita tunggu berapa lama di kubur itu? 7.000 tahun. Setelah hari kiamat dibangkitkan, kemudian kita berada semuanya di padang mahsyar. Di padang mahsyar kita tidak pakai baju, tak pakai sandal, berputar-putar di padang mahsyar untuk mendapatkan keadilan Allah Subhanahu wa taala, menunggu selama 50.000 tahun. Khamsina alfasana. 50.000 tahun Bapak berputar-putar tak berbaju di padang mahsyar, matahari dekat. Kira-kira gimana Pak? Jawablah Pak. Kira-kira gimana rasanya? Panas, gak berbaju, gak bersandal. Kalau Bapak kira-kira persediaan Bapak untuk pergi ke padang mahsyar kali 5.000 tahun, berapa kilo Bapak bawa beras harusnya tuh? Itu makanan. Berapa kilo Pak? Berapa kilo Pak? Kira aja Pak. Karena ini bunuh tahun nih Pak di padang mahsyar. Berapa kilo Pak? Makanya sahabat ketika mendengar hadis itu Pak, mereka menangis semua. Mereka berkata apa Pak? Zadun qalil warahilun tawil. Perbekalan sedikit tapi perjalanan panjang. Menangis sahabat Pak. Nggak bisa membayangkan selama lima itu Bapak belum diadili itu. Makanya Pak, orang ketika di padang mahsyar itu mereka apa? Merasa bosan, kepanasan segala macam kan? Datanglah berbondong-bondong kepada siapa Pak? Nabi Ibrahim, kan Nabi Adam alaihi salam. Hai Adam, kau ini kan Nabi pertama, itu kan? Kau manusia pertama. Kau diciptakan oleh Allah dengan rohnya sendiri. Mintalah ke Allah agar kami diadili, biar jelas pula nasib kami. Kalau neraka sekalian.
Kalau masuk surga, alhamdulillah. Tidak tahu dia di neraka lebih parah lagi daripada padang mahsyar. Tapi saking tidak tahannya di padang mahsyar, ingin cepat diadili. Apakah jawaban Nabi Ibrahim, Pak? Aku aja punya kesalahan. Aku belum tentu menentukan nasibku sendiri, apalagi membantu kalian. Itu Nabi, Pak. Nasibku aja belum jelas nih, apalagi untuk bantu kalian. Kata siapa, Pak? Nabi Adam. Pergilah ke Nabi Nuh. Nabi Nuh disebut apa, Pak? Abul Bashar, bapaknya manusia. Kan dari dia nanti manusia akan banyak kan? Nah, pergilah. Pas sampai Nabi Nuh bilang apa, Pak? Jangankan kalian, anakku aja tak bisa aku tolong. Kanan kan? Pergi ke siapa? Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Aku pernah bohong ketika ditanya apa? Siapa yang menghancurkan Tuhan ini? Aku jawab, Pak, mungkin saja yang besar itu ngancurin patung-patung yang. Bapak paham nggak cerita sini? Paham ya? Saya kira begini aja. Yuk, lanjut. Apa lagi? Habis itu Bapak pergi ke Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Aku pernah bunuh orang. Pergi ke Nabi Isa. Kata Nabi Isa, lebih parah aku lagi, kata dia. Aku diangkat Tuhan sama orang. Nanti kalau Tuhan Allah bertanya kepadaku, kamu Tuhan ya? Akan aku takut. Kata siapa, Pak? Nabi Musa. Kan susah kan Nabi Isa kan? Apa kata dia? Pergilah ke Muhammad. Nah, terakhir pergi ke siapa, Pak? Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad tidak apa, Pak? Tidak bisa menolak permintaan. Bukan manusia umat Muhammad aja, Pak. Seluruh umat datang ke Nabi Muhammad SAW. Terus apa, Pak? Nabi Muhammad nggak kuasa menolak. Kemudian Nabi Muhammad sujud kepada Allah dengan sujud yang panjang. Dalam hadis itu, sujud yang panjang, dan tidak pernah Nabi berdoa sepanjang itu di muka bumi kecuali itu doanya paling panjang. Sampai Allah kasihan melihat Nabi Muhammad. Terus Allah berkata, ya Muhammad irfa' raksa wasfa. Hai Muhammad, angkat kepalamu dan silahkan kau berikan syafaat untuk mereka. Hanya Nabi yang punya keutamaan itu. Siapa dia, Pak? Nabi Muhammad. Seluruh Nabi gak punya. Kenapa, Pak? Karena Nabi Muhammad punya satu doa yang Nabi simpan. Makanya Bapak mintalah sama Allah agar Bapak dapat syafaat, pertolongan Nabi. Kalau bukan karena pertolongan Nabi, Pak, susah kayaknya kita akan selamat. Nah, akhirnya, Pak, apa kata Jibril? Doakan wa Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Enggak, aku simpan untuk akhirat umatku nanti syafaatnya. Terus apa kata Jibril? Hai Muhammad, kalau kau tidak mau mendoakan enggak masalah. Tapi ingat, kalau aku lihat darahmu terjatuh ke tanah, Bapak, darahmu apa? Sampai ke tanah, tertetes ke tanah satu tetes saja, tanpa kau doakan, Mekah hancur, Taif binasa. Coba lihat, aku lihat tertetes darahmu ke tanah. Ini dua orang malaikat sudah siap mengangkat bukit ini seperti umat Nabi Lut yang dibalikkan, hancur habis mereka semua. Coba aku lihat apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Setiap darah mau tertetes, Pak, dilapnya. Setiap darah mau tetes, Pak, dilapnya. Kalau Bapak jadi Nabi, kira Bapak apain? Jatuh kan cepat kan? Udah mati lah kalian semua. Ya, Nabi Muhammad nggak gitu, Pak. Setiap mau tertetes, Pak, diapain, Pak? Sampai doa Nabi apa, Pak? Allahumma yahdi qauman innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih hidayahlah sama kaum ini. Sebenarnya mereka tidak tahu aku ini adalah Nabi. Kasih hidayah mereka, ya Allah. Luar biasa ya, penyayang Nabi Muhammad ya. Udah luka-luka, dilempari kepala berdarah, taring patah, macam-macam berdarah.
Pak, ini kan batu. Bapak lihat kan batu. Mana dia batu? Tak lihat. Ada batu kan di situ kan? Batu Mekah kira bentuknya gimana Pak? Batu Mekah, Taif kira bentuknya gimana? Bulat-bulat seperti batu kita atau runcing-runcing? Runcing-runcing Pak. Dia bukan hanya sekedar mememarkan tapi juga melukai. Itu yang dilempar kepada Nabi Muhammad. Iyalah. Begitu Pak. Nah, habis Nabi Muhammad tadi di mana Pak? Di Taif kan? Berlindung di mana tadi? Di rumah? Bukan di kebunnya siapa? Ini kebunnya mana? Gak kelihatan. Terus apa nih? Nabi Muhammad SAW ini. Nabi Muhammad SAW, ya kan? Perhatikan dua. Ternyata dia sedang dilihat oleh siapa Pak? Utbah dan Syaibah yang provokator tadi Pak. Dia lihat aja di atas. Dia sedih juga ngelihat. Nabi Muhammad berdarah-darah tuh dia sedih Pak. Sedih juga dia ngelihat. Terus dia mengutus siapa Pak? Nama pembantunya siapa namanya Pak? Kecil ya? Adas. Siapa namanya Pak? Adas. Kasihan Muhammad tuh udah luka-luka, ngap-ngapan dia. Bawalah anggur ini, bawalah air ini, berikan kepada Muhammad. Kasihan dia. Dibawalah oleh Adas. Pembantu siapa Pak? Rabi'ah dan pembantu Utbah dan Utbah Syaibah ini nanti meninggal di perang Badar Pak. Meninggal ya Pak. Dia nanti ada perang tanding nanti. Perang tanding Utbah melawan Abu Ubaidah, melawan Ubaidah bin Haris, sepupu Nabi. Kemudian Syaibah melawan Hamzah, meninggal semuanya itu Pak nanti Pak. Utbah, Syaibah, Rabi'ah meninggal nanti. Rabi'ah nanti melawan Ali bin Abi Thalib. Tiga-tiganya nanti meninggal nih Pak. Ayah, saudara dan dua orang anak. Nah, gitulah, pokoknya gitu aja lah Pak. Ayahnya Rabi'ah, dua orang anaknya Utbah dan Syaibah. Mereka meninggal dunia semua nanti di perang tanding, perang Badar. Nanti ketika Nabi Muhammad sudah sampai di mana Pak? Di Madinah. Ya kan, itu ceritanya. Nah, apa kata Utbah dan Syaibah? Bawakan anggur. Dibawakan sama anggur sama air kan, diminumlah sama Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad minum, Nabi Muhammad baca Bismillahirrahmanirrahim. Adas kaget Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh orang ini Mekah, Madinah dan seluruh orang Arab, tidak ada yang tahu dengan perkataan ini. Siapa kau sebenarnya? Kata siapa Pak? Adas. Nabi bertanya balik sama Adas. Adas, kamu dari mana? Asalmu mana? Apa kata Adas? Asalku dari Ninawa. Dari mana Pak? Ninawa. Terus Nabi Muhammad bilang, hah? Ninawa? Itu kampung saudaraku Yunus bin Matta. Bapak? Yunus, Nabi Yunus. Nabi Bapak? Nabi Yunus. Kan Bapak kalau hafal Nabi itu Nabi Yunus Nabi yang keberapa? Ayolah Pak, hafal Nabi itu biar gampang. Nabi Yunus Nabi yang keberapa Pak? Ayolah hafal Nabi itu. Besok Bapak mau datang lagi pengajian ini Bapak harus hafal Nabi ya. Kalau enggak nanti berdiri depan pakai kaki naik satu. Apa Nabi ya? Ya. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus 21. Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Hafal lah begitu Pak, sambil ngajarin cucu. Jadi Yunus yang keberapa Pak? Ke-21. Lama nggak jaraknya dengan Nabi Muhammad Pak? Jauh. Dengan Nabi Isa aja jaraknya beratus tahun, apalagi dengan Nabi Yunus, jauh. Bapak tahu nggak kira-kira cerita sekitar 1000 tahun yang lalu? Tahu nggak? Mana Bapak tahu? Jangankan 1000 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu aja Pak lupa, ya kan? Ini 1000 tahun yang lalu. Apa kata Nabi Muhammad Pak? Hah?
Dari kampung saudaraku Yunus bin Matta. Apa kata Anda sini? Di mana kau tahu tentang Yunus bin Matta? Apa kata Nabi Muhammad? Dia saudara senabi denganku. Dia nabi, aku pun nabi. Kagetlah Adas. Kau orang yang bukan biasa. Kenapa mereka membuat kau begini? Celaka mereka. Kata siapa Pak? Adas. Terus Nabi Muhammad SAW mengatakan, apa kata Nabi? Kalau kau tahu tentang kenabian, baik kau masuk Islam. Apa kata Adas tambah berpikir panjang Pak? Baik, kalau begitu ajarkan aku syahadat agar aku bisa masuk Islam. Diajarkan sama Nabi Muhammad Pak. Apa Pak diajarkan Pak? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menangis Yunus bin Matta, kemudian dia cium dahi Nabi Muhammad, kening. Mencium, ke orang Arab gitu Pak, kalau sayang sama orang diapain Pak? Dia cium kening Nabi itu. Tapi Bapak jangan buat-buat pula di sini, itu pelecehan. Beda dengan adatnya. Kalau Bapak ke sini sayang sama saya, atau Pak cium kening saya, itu enggak ini Pak, Bapak enggak kebiasaan. Tapi kalau di Arab Pak, itu penghormatan itu Pak. Dicium kening itu artinya apa Pak? Engkau orang luar biasa, kepalamu sangat berharga, maka dicium kening. Kalau kita berharga apanya Pak? Tangan. Maka cium tangan. Sebenarnya tangan enggak berharga betul Pak, karena ada yang mencuri kemarin 300 T. Enggak berharga betul. Dia berharga mana Pak? Ya kan? Itu dah. Bapak nggak tahu ada orang mencuri duit 300 T? Nggak tahu kan? Saya merempet-rempet ke sedikit di situ. Saya coba cari di Meta AI itu Pak. Kalau Bapak bergaji 5 juta sebulan, untuk mengumpulkan uang 300 T itu berapa lama Bapak butuhkan? 5 juta tahun. 5 juta Bapak hidup, baru Bapak bisa mengumpulkan berapa Pak? 300 T. Bapak ada yang hidup 5 juta tahun? Ternyata banyak duit, banyak betul duit ini skripsinya. Lanjut Pak. Akhirnya Adas masuk Islam dan dilihat oleh siapa Pak? Ninawa itu ternyata di Persia Pak, ditanya Pak. Persia itu berarti Irak dan Iran itu Pak, Persia kan? Terus sampai Pak, nampaklah sama Utbah dan Syaibah. Selesai Adas balik, selesai Adas Bapak balik, selesai Adas balik. Kemudian apa Pak? Selesai Adas balik, ditanyalah oleh ini masjidnya. Bapak kalau ini ada lihat masjid nih Pak. Ini masjid dibangun karena disinilah kebun itu berada dan di sini pula Adas apa Pak? Masuk Islam. Ini masjidnya putih. Kelihatan nggak Pak? Kelihatan kan? Nah, ya, kelihatan. Nah, kalau Taif itu pintu aja bentuknya Pak. Enggak ini betul. Apa tuh Pak? Apa tuh Pak? Bebatu-batu juga kan? Pohon-pohonnya kecil-kecil begini aja. Ya kan kayak gitulah Taif. Enggak ini. Habis itu Pak, dia masuk Islam. Habis dia masuk Islam, dia balik kepada Utbah dan Syaibah. Utbah kan menyaksikan dari jauh dan dia melihat Adas mencium dahi Nabi Muhammad SAW. Berarti dia menghormati Nabi berarti kan? Terus ditanya sama Utbah dan Syaibah, apa yang kau lakukan kepada Muhammad? Apakah kau kena sihir sama Muhammad? Apa kata dia? Enggak. Muhammad itu orang luar biasa, dia nabi segala macam. Apa kata Utbah dan Syaibah? Sebaiknya kau keluar dari agama Muhammad, itu agama pengacau. Kata siapa Pak? Utbah dan Syaibah. Dalam riwayat mengatakan Utbah itu Adas itu tidak melawan tuannya, dan tuannya pun tidak berani untuk memecat Adas karena Adas pintar dalam apa? Ini. Dan Adas menyembunyikan keislamannya sampai dia meninggal dunia. Dibangunkan untuknya Bapak namanya masjid, namanya Masjid Adas, tempat apa? Tempat dia masuk Islam. Itu nanti. Bapak kalau pergi ke Taif, pergilah ke Masjid Adas. Atau Bapak umroh sama Ustaz Ali, ikut saya satu. Bapak jangan diam-diam aja Pak. Udah habis waktu saya Pak ya. Terus Pak, hari mulai gelap. Baru setelah gelap, kalau gelap berarti orang sudah masuk ke dalam rumah mereka. Baru Nabi Muhammad Pak keluar dari tempat persembunyiannya. Rasulullah mau pulang kemana Pak? Ke
ke Mekah. Namun masuk Islamnya Adas sudah mengobati hati Nabi. Ya kan? Jadi Allah begitu, Pak. Jadi Allah itu, Pak, Bapak harus paham ini. Allah itu memberikan pertolongan ketika kita sudah ngap-ngapan. Nggak bisa lagi, nggak ada lagi, nggak bisa diharapkan lagi pertolongan orang lain. Hanya ada pertolongan siapa, Pak? Allah. Rata-rata Nabi Muhammad sering dibuat begitu, Pak. Ngap-ngapan. Kayak maksudnya selesai apa, Pak? Selesai dari lembah Syi'ib itu ngap-ngapan nggak Nabi Muhammad, Pak? Sampai nggak makan kan? Siapa yang menghancurkan lembaran perjanjian itu? Siapa, Pak? Allah. Dibuat ngap-ngapan baru apa? Baru ditolong sama Allah. Kalau dibuat ngap-ngapan itu, Pak, makin ngap-ngap kita, itu makin kuat iman. Cobalah, Pak, kalau nggak Bapak percaya. Contoh begini, Bapak sakit, berobat ke rumah sakit, kata dokter pertama, Pak, penyakit Bapak ternyata parah, Pak, tadi kan. 3 hari lagi, menurut saya nih, mohon maaf Pak ya, kata dia kan, menurut ilmu saya nih, 3 hari lagi Pak meninggal nih, kata dia. Akhirnya perasaan Bapak apa tuh, Pak? Ngap-ngap kan? 3 hari lagi tadi ya. Karena Bapak punya duit, apa kata Bapak? Cari dokter lain. Cari dokter lain. Ini dokter di Semarang ngomong aja, kata dia kan. Habis pergi ke dokter lain. Bapak paksa juga dokter itu untuk ngasih tahu tentang penyakit Bapak. Apa kata dokter itu? Yang kedua, maaf Pak, ini menurut ilmu saya nih Pak. Ini menurut ilmu saya, bukan menurut Tuhan nih Pak. Kayaknya 2 hari lagi meninggal Pak nih. Kira-kira gimana Pak? Makin ke dokter makin datang lagi ke dokter subspesialis. Ini dokter dan 2 sembarang ngomong aja. Datang ke dokter subspesialis. Apa kata dokter subspesialisnya, Pak? Yang betul ilmunya luar biasa, profesor dia di bidang itu. Dia bilang apa, Pak? Maaf Pak, ini menurut ilmu saya nih Pak. Selama ini yang saya pelajari segala macam, bukan menurut Tuhan Pak. 1 hari lagi mati Bapak nih gitu. Akhirnya gimana Pak? Perasaan Bapak gimana Pak? Stres luar biasa. Karena Bapak stres, Bapak pergi ke Masjid Al-Muhajirin, duduk aja di pojok situ sambil berzikir. La ilaha illallah, mati sehari lagi. Ya Allah, tambahlah umurku sedikit ya Allah. Istriku masih cantik. Anakku rumahku baru selesai dibangun, tambahlah sedikit lagi umurku ya Allah. Gitu Pak ya. Tahu-tahu ketiduran di pojok tuh. Tidur. Pas bangun, beda badan rasanya nih. Enak rasanya nih badan. Berdiri segala macam. Tunggu sebulan, enggak meninggal. Datang ke dokter lagi. Pak dokter, enggak ada sebulan meninggal, sudah sebulan enggak meninggal aja. Dicek sama Pak dokter kan. Apa Bapak minum? Obat apa Bapak makan? Gitu kan? Apa kata Bapak? Enggak ada minum obat, enggak ada makan apa-apa dokter. Terus kenapa kok penyakit Bapak yang kemarin kronis kok hilang? Kenapa? Apa kata Bapak? Hanya pertolongan Allah. Baru di sana terasa keberadaan Allah. Kapan Bapak bisa merasakan keberadaan Allah? Kapan Pak? Kalau udah ngap-ngapan. Dan Nabi Muhammad sering dibuat begitu. Iman makin kuat. Bapak mau nggak begituin? Jawablah, mau nggak? Biar kuat iman Bapak, sebab kalau Bapak masih enak-enak saja, Bapak bisa bergantung dengan diri Bapak atau minta tolong ke orang, Bapak tahu nggak ada Allah? Tahu nggak? Susah. Makanya kalau ingin tahu ada Allah, diapain Pak? Dibuat ngap-ngapan. Baru tahu adanya Allah. Nggak bisa lagi minta tolong ke orang, hanya minta tolong kepada siapa? Baru Pak tahu. Bapak mau nanya atau gimana? Saya sibuk sendiri aja saya tadi. Ya Pak. Ketika sampai di tempat itu di Qanum Manazil, Allah mengutus Jibril. Tadi udah saya ceritakan Pak ya. Jaga gunung tadi udah cerita, 2 penjaga gunung udah saya cerita. Terus Rasulullah meneruskan perjalanan hingga sampai ke lembah Nakhlah. Di mana sampai Pak? Di lembah. Nabi diam di situ. Kenapa Nabi diam di situ Pak? Karena ketika mau masuk kemana Pak? Ke Mekah, orang Mekah menganggap Nabi sebagai pengkhianat. Sebagai apa namanya Pak? Pengkhianat. Karena berdakwah kemana Pak? Ke luar. Dianggap Nabi Muhammad itu sebagai menyusun kekuatan untuk menyerang Mekah nantinya. Ini disebut apa nama? Fitnah kan?
Kayak Korea Selatan sama Korea Utara, Pak tahu nggak? Kalau orang Korea Selatan pernah pergi ke Korea Utara, dia balik lagi ke Korea Selatan, dia harus dibunuh. Kenapa, Pak? Dia anggap pengkhianat. Kan dia anggap mata-mata. Apa nggak tahu informasi begitu? Paham nggak, Pak? Saya punya teman dari Korea Selatan. Tadi Korea Selatan. Dia ngomong sendiri ke saya. Kalau Korea Selatan, negara yang tidak boleh dikunjungi, negara apa, Pak? Korea Utara. Padahal itu saudara dia nggak, Pak? Saudara dia sama-sama Korea kan? Tapi kalau ada Korea Selatan berkunjung Korea Utara, dia balik lagi maka pasti dibunuh, hukum mati. Begitu juga Korea Utara pergi ke Korea Selatan, balik lagi bunuh. Nabi Muhammad dianggap begitulah, Pak. Nabi Muhammad dianggap pengkhianat, ingin menyusun kekuatan baru menjadi tempat baru. Itu fitnah yang ada di mana, Pak? Di Mekah. Maka di Mekah Nabi Muhammad tidak bisa apa, Pak? Masuk. Nggak bisa masuk. Padahal Nabi Muhammad ada rumah nggak di sana, Pak? Ada istri nggak? Ada anak nggak? Ada. Tapi nggak boleh masuk. Akhirnya Nabi Muhammad nunggu aja. Di mana nunggunya, Pak? Di Nakhlah. Di mana, Pak? Sambil menunggu itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Jin. Surah apa namanya, Pak? Surah Al-Jin. Surah Jin, Pak, hafal enggak surah Jin? Walau nafara minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ilar rusydi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Surat apa, Pak? Surat apa, Pak? Surat Jin. Surat yang keberapa itu, Pak? Ayolah, Pak. Surat yang keberapa, Pak? Jadi belajar sirah ini juga kadang bisa, Bapak, tahu kita kapan surat itu turun. Surat Jin itu turun kapan? Ketika Nabi mau balik dari Taif kemana? Ke Mekah. Allah turunkan surat apa namanya? Surat Jin. Allah kabarkan kepada Nabi bahwa ketika Nabi Muhammad membaca Al-Quran, jin itu berkumpul. Ayolah, Pak, surat yang keberapa, Pak? Sudah berapa, Pak? 72. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaram minal jinni faqalu. Mereka berkata jin, inna sami'na qur'anan ajaba. Kami mendengar Nabi Muhammad membaca Quran yang sangat menakjubkan. Yahdi ilar rusydi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Al-Quran itu menunjukkan kepada jalan yang lurus dan kami tidak menyekutukan Tuhan lagi kecuali Allah sebagai Tuhan kami. Itu kata siapa, Pak? Jin. Terus wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Tuhan yang maha tinggi itu tidak memiliki teman dan tidak memiliki sekutu satupun. Kata siapa, Pak? Jin. Terus apa, Pak? Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Dulu kami diberi kabar oleh iblis. Siapa, Pak? Iblis bahwa Tuhan itu banyak. Berarti iblis ini ngasih tahu kepada jin itu, Pak, apa? Berita bohong. Jadi Bapak tahu nggak bedanya jin, iblis, syaitan? Tahu nggak, Pak? Bilang aja tahu dulu biar saya senang. Nggak tahu ya, darah segitu. Iblis itu nenek moyangnya jin. Jin itu golongan kayak Bapak ini manusia ini namanya, Pak, golongan ya. Golongan manusia. Kalau jin golongan jin. Allah menciptakan ada golongan manusia, ada golongan jin. Golongan manusia nenek moyangnya Adam alaihi salam. Nenek moyang golongan jin, nenek moyangnya siapa yang pertama diciptakan? Iblis. Iblis inilah yang tidak sujud kepada Adam alaihissalam. Dia yang menurunkan keturunan kan, ya kan? Terus kalau setan itu sifat, Pak. Setan itu apa, Pak? Sifat.
Kalau jin yang jahat, maka dia jadi punya sifat syaitan. Manusia yang jahat juga punya sifat syaitan. Berarti manusia bisa jadi syaitan, jin bisa jadi syaitan. Gitu kayaknya. Qul a'udzu birabbinas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, minal jinnati wanas. Kalau ada manusia yang mengarahkan kepada keburukan, kalau ada jin yang mengarahkan kepada keburukan, mewaswasi orang, maka disebut apa? Syaitan. Makanya Bapak kalau ada teman Bapak nyuruh Bapak untuk berbuat jahat, syaitan kata Bapak. Boleh disebut syaitan. Syaitan. Itu bedanya apa? Jin, syaitan sama iblis. Itu bedanya. Nah, jadi iblis itulah yang ngasih tahu kepada jin-jin golongannya bahwa Tuhan itu katanya Pak banyak. Berarti informasinya palsu. Ketika dia mendengar Quran dia bilang apa? Wa annahu kana yaqulu safihuna 'alallahi syatata. Ternyata informasi dari iblis itu adalah informasi palsu. Berarti dia dibohongi juga jin itu, Pak. Berarti kalau menurut Bapak, pemahaman Bapak, jin ini tahu semua atau enggak, Pak? Enggak tahu. Dia diberi informasi palsu, ikut juga dia. Berarti jin itu enggak hebat-hebat betul, Pak. Enggak hebat-hebat betul. Dia juga sama seperti manusia. Ada yang bodoh, ada yang beriman, ada yang kafir. Beriman ketika dia mendengar apa? Ayat Quran ini. Akhirnya jin itu Bapak beriman. Akhirnya jin itu beriman nih Pak. Mereka menghadap kepada Rasul sampai mengikrarkan Islam. Jin itu masuk Islam Pak. Masuk Islam jin. Jadi Pak, Allah seolah mengatakan begini, hai Muhammad, kalau manusia tidak mau menerima dakwahmu, gak apa-apa. Sekarang aku utus kepadamu jin untuk mendengarkan dakwahmu. Coba kau perdengarkan ayat Quran. Tapi Nabi Muhammad melihat jin gak Pak? Melihat jin gak Pak? Enggak. Nabi Muhammad tidak melihat jin. Dalam tafsiran ini Al-Marghi bilang Nabi Muhammad tidak melihat jin. Cuman Allah kasih tahu, hai Muhammad, ketika kau baca Quran, kau didengar oleh jin dan mereka masuk Islam. Tapi Nabi Muhammad gak ngelihat jin. Gak ngelihat jin Pak. Karena jin itu beda alam. Jin itu alamnya alam goib, sementara kita alam nyata gitu. Beda Pak. Nabi Muhammad gak lihat. Jangan-jangan di samping bapaknya ada jin. Bapak lihat gak? Lihat gak? Enggak lihat Pak. Tapi ada gak? Bisa jadi ada. Jin itu belajar sama saya. Maka di antara pendengar saya bukan hanya Bapak, tapi juga apa? Jin. Jadi kita ini semua di sini Pak mungkin jumlahnya 3.000 Pak. Lebihnya siapa? Jin. Bisa jadi. Allahu a'lam. Tapi jin itu bisa mencelakai kita nggak? Nggak bisa. Inna kaida syaitana dhaifa. Mereka itu lemah. Mereka itu hanya bisa Bapak bisik. Iblis pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau iblis bisa berbuat apa-apa sama saya, ketika saya ngomong tadi, iblis itu pemberi informasi palsu. Marah nggak dia kira Pak? Kalau dia marah ditampar saya sekali bisa nggak Pak? Bisa. Tapi saya kena tampar nggak? Nggak. Berarti dia adalah lemah. Dia bisa berbuat kalau seandainya Allah izinkan. Makanya Bapak jangan takut-takut betul sama jin. Jin itu pun takut sama siapa? Tukang permak selepis jin. Takut dia. Makanya kalau jin itu ketemu sama tukang permak Pak takut dia. Karena jangan-jangan nanti dipermak kita nanti kata dia. Tanyalah Pak tidur aja dari tadi. Tanyalah. Udah selesai itu Nabi Muhammad Pak dikasih apa Pak? Jin sebagai apa? Dah. Ini cepat aja nih. Saya tentang jin. Habis apa? Rasulullah meneruskan perjalanan menuju Mekah terus kan sambil terus. Kata Nabi Muhammad sekutu. Nabi Muhammad SAW minta Bapak minta kepada untuk masuk tadi Pak. Kan udah nunggu di Nakhlah itu Pak. Nabi Muhammad datang kepada suku Khuza'ah. Siapa namanya Pak? Terus minta kepada Akhnas bin Sureh. Akhnas, buat aku bisa masuk ke mana Pak? Ke Mekah. Karena aku dianggap Bapak pengkhianat. Sementara di Taif aku dilempar. Ajak aku bisa masuk Bapak, istilahnya orang dalam, apa namanya? Orang dalam Pak ya, ordal Pak ya. Amankan aku agar aku bisa masuk Mekah.
Kayak itu Pak, kayak imigrasi ya Pak ya. Gak bisa masuk Nabi Muhammad mah. Maka minta orang dalam agar bisa dapat stempel. Dari dulu kan kayak gitu, mirip ya sama kita Pak ya. Akhirnya Pak Akhnas bilang apa Pak? Dari suku Khuza'ah. Dia bilang apa? Aku ini sekutumu. Maka seorang sekutu tidak mungkin memberikan suaka. Maka Anas menolak. Aku nggak bisa Muhammad, nggak bisa. Aku cari yang lainnya. Akhirnya Nabi Muhammad datang kepada siapa Pak? Kepada siapa lagi Pak? Suhail bin Amr. Suhail, ayolah, kau kan penulis buku, kau penulis, maksudnya katib, disebut katib Pak. Katib itu penulis di mana Pak? Di Mekah. Ayolah, izinkan aku, bawa aku masuk kemana Pak? Ke Mekah. Suhail juga menolak. Terus apa? Sudah Nabi Bani Amir. Terus datang Nabi ke Bani Amir, namanya Pak Bani Ka'ab, minta perlindungan. Tapi mereka juga apa Pak? Menolak. Terakhir Nabi Muhammad minta kepada Mut'im bin Adi. Siapa namanya Pak? Mut'im. Izinkan apa tuh, ajak aku masuk ke dalam. Kata Mut'im, baik, aku bantu. Mut'im ini tahu Pak. Bapak tahu nggak? Mut'im ini dia banyak sekali bantu Nabi. Ketika apa tuh Pak? Habisnya apa? Masih ingat nggak Pak? Itu apa tuh? Ya Allah. Kertas lembaran apa tuh yang tertempel itu perjanjian itu salah satu di antara 5 orang itu siapa deh Pak? Mut'im bin Adi ini. Mut'im bin Adi ini, dia kepengen membatalkan Bapak. Dia cerdas sebenarnya. Dia tahu kezaliman, dia tahu mana yang benar, cuman dia tidak masuk Islam. Nanti Mut'im bin Adi ini ketika perang Badar, Nabi Muhammad bilang apa kepada sahabat? Kalian kalau ketemu sama Mut'im bin Adi, jangan dibunuh ya. Dia orang baik. Kalian kalau ketemu sama Abbas dan keluarganya, jangan dibunuh ya. Mereka adalah orang baik. Jadi pilih-pilih Pak. Makanya nanti ketemu sama Mut'im bin Adi, para sahabat apa Pak? Menghindar. Hei Mut'im, kami nggak boleh membunuhmu. Nggak boleh membunuh. Udah kita jangan perang ya. Orang dalam perang pilih-pilih begitu. Tapi nanti Mut'im meninggal Pak. Kenapa dia meninggal Pak? Karena dia bilang begini, kalau temanku Abu Jahal gimana? Kalau Abu Jahal kami boleh bunuh, kata sahabat kan. Kalau yang lain, Umayyah bin Khalaf, itu boleh kami bunuh. Yang tidak boleh kami bunuh disebutkan sama, termasuk engkau wahai Mut'im bin Adi, kami nggak boleh bunuh sama Nabi, kau orang baik. Kata Mut'im, kalau temanku mati nanti aku berteman sama siapa? Siapa lagi? Ya udah kita perang yuk. Kata siapa? Mut'im. Ya terpaksalah sahabat. Apa Pak? Berperang, dan akhirnya Mut'im meninggal dunia. Ketika Mut'im meninggal dunia, menangislah Nabi. Oh Mut'im, aku berharap kau masuk Islam, tapi kau memilih mati. Oh Mut'im. Itu di perang Badar Pak. Nangis Nabi Muhammad Pak. Karena Mut'im itu orang. Jadi Nabi itu Pak tidak pernah kacang lupa pada kulit. Bapak tahu nggak kacang lupa pada kulit? Apa maknanya kacang lupa pada kulit Pak? Mengingat jasa orang. Tapi pemahamannya saya baru memikir Pak, kenapa ya pepatah itu kacang lupa pada kulitnya? Ternyata Pak yang membesarkan kacang siapa Pak? Kulit. Melindungi kacang siapa? Kulit. Tahu-tahu pas ketika kacang sudah lepas dari kulit, kacang lupa pada kulit, padahal yang membesarkannya kulit. Oh itu baru tahu siapa? Bapak baru tahu juga kan? Baru saya kasih tahu gini kan? Iyain aja, ya biasa senang nih ya gitu. Akhirnya Pak Mut'im melindungi Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad bisa masuk ke dalam. Mut'im akhirnya Pak, cara dia melindungi itu Pak, dia pakai baju apa? Baju perang. Dia kan punya anak Pak. Anak-anaknya suruh pakai baju perang, pakai senjata. Nabi Muhammad itu kayak masuk ke dalam Mekah itu kayak diapain Pak? Dikawal pakai senjata. Bum, bum, bum. Orang kan melihat semua kan? Orang melihat semua. Abu Jahal bertanya. Ini Abu Jahal lagi bertanya. Hei Mut'im, kau sudah masuk Islam? Kau lindungi Muhammad, berarti kau masuk Islam. Kata siapa Pak? Mut'im. Apa kata Abu Jahal? Apa kata Mut'im? Aku nggak masuk Islam, tapi yang kulindungi ini Muhammad, dia orang baik.
Kalian tidak boleh melarang dia untuk masuk ke Mekah. Karena dia punya anak dan istri di sini. Dia orang sini. Ini keluarga kita. Dia orang baik. Kalian tahu dia orang baik. Kalau kalian melarang dia untuk masuk ke dalam, berhadapan denganku dan anak-anakku. Senjata ini. Kata siapa Pak? Orang lain Pak? Itu gigi jari. Apa kata Abu Jahal? Oh, kau nggak masuk Islam. Kau masuk Islam tadi. Kalau masuk Islam, kau bunuh kau kata dia. Karena kau nggak masuk Islam, kau hanya menyuruh dia masuk ke dalam. Nggak apa-apa lah. Kata siapa Pak? Abu Jahal. Akhirnya Nabi Muhammad bisa masuk ke Mekah lagi, pertolongan dari Mut'im bin Adi. Gitu Pak. Bapak capek kan dengar saya kan? Pasti capek. Dah lapar kan? Berarti kita pulang dan maka nikmah siksa di tahun ini terakhir nih Pak. 5 apa Pak? Seorang dai tidak boleh putus asa. Itu menurut ini Pak Mustafa As-Sibai dalam bukunya apa Pak? Durusul Ibar fi Siratin Nabawi. Ya, pelajaran yang diambil dari sejarah Nabi ini terakhir Pak, terakhir. Makanya Pak sabar ntar lagi nih insyaallah selesai. Apa kata tadi Pak? Seorang dai tidak boleh putus asa dalam berdakwah meski dihina dan diusir. Nabi tidak putus asa mengajak manusia ke jalan yang lurus serta mencoba mencari lahan yang baru untuk berdakwah. Keteguhan dan keseriusan Nabi Muhammad juga ditunjukkan saat beliau berdoa di bawah pohon anggur. Jadi Nabi pemaaf sekali. Kemudian walau rintangan menghadang, beliau terus berjuang mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu kembali kepada Allah dan memohon pertolongannya. Saat penderitaan mereka mendera, orang-orang orang paling beliau takutkan adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan kemarahannya. Sebenarnya tadi udah dijelasin semua ya Pak ya. Itulah Nabi Muhammad. Walaupun dia sudah dihina, dicaci maki, tapi Nabi Muhammad tetap aja Bapak berdakwah. Makanya Pak, kalau Bapak ketemu sama Nabi nanti Pak minta makasih Pak. Makasih Nabi ya, makasih ya. Kau telah menyampaikan dakwah dengan sepenuh hatimu dan jiwamu. Makasih ya. Ya Pak ya. Sudah Pak ya, cukup ya. Makan kita lagi. Nah, tadi Bapak nggak mau tanya, baik kita doa aja ya Pak ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh nanya silakan. Mik Pak, silakan Pak. Sampai jam 6:05 boleh Pak ya? 3 menit lagi boleh ya? Bilang aja boleh gitu, boleh Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik masalah saya tadi. Ya. Saya 78, 77, 78. Saya juga ke sana. Alhamdulillah. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah pada waktu saya ke sana, teman yang lain, salah satu perwira tinggi dari Kasar Bersenjata Saudi. Saya melewati pegunungan, udah selesai. Tiba-tiba semua alat komunikasi saya putus. Apanya? Semua alat komunikasi saya yang mau khusus untuk kami cari petugas. Ini bukan komunikasi kayak apa yang belum ada. Mungkin HT kali. Bukan nanti. Ada lah pokoknya. Gitu ya. Itu putus. Jadi saya tanya dengan perwira tinggi. Ini apa ini? Kok saya tidak bisa berhubungan? Karena setiap ini saya harus berhubung di Jakarta. Ya, jadi kami ingin melihat apa prospek daripada saya. Saya temani dengan perwira tinggi. Jadi setelah kali itu memang seperti apa udara. Karena semua alat komunikasi dengan saya yang khusus itu tidak bisa berubah sama sekali. Dan ini saya tanyakan, apakah pada waktu Jibril menurunkan bersumpah akan mengajukan saya, ya, karena mereka menganiaya Rasulullah. Apakah itu sampai dikatakan ini adalah ini oleh orang-orang tadi, ya, bahwa dengan perintah Rasulullah bukit ini tidak jadi turun. Oh. Kalau enggak habis. Habis, hancur baik. Apa kerjaan saya? Pada zaman dari situ ya. Apa kerjaan saya? Apa tugasnya? Ini kan ya. Menjadilah
Saudi sekarang, Taif. zaman dari sana sampai sekarang, ada di Taif. Nah ini apakah dengan dengan dibatalkannya, diturunkannya azab pada Taif. Taif, karena Allah bisa lolos. Iya. Nah ini yang kita tanya. Iya. Saya hanya bisa jawab dari perkataan, dari statement Bapak tadi, mungkin saja. Karena ilmu saya belum sampai ke sana. Oh, mudah-mudahan Pak ya. Mudah-mudahan memang itu jadi bahan bagi saya nanti. Memang itu adalah tempat yang istimewa ketika Jibril tidak lagi menurunkan azab. Mudah-mudahan seperti itu. Makasih informasinya Pak. Masih banyak. Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa ya Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fi mala'il a'la ila yaumiddin. Ya Allah, kami telah membaca sejarah Nabi-Mu ya Allah. Perjuangan Nabi Muhammad luar biasa. Dengan darah jiwanya Nabi Muhammad luka-luka. Ya Allah, tinggikanlah derajat Nabi Muhammad SAW. Berilah kesayangan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Tempatkan Nabi Muhammad di tempat yang paling tinggi di surgamu, di sisimu ya Allah. Ya Allah, sampaikan salam kami kepada Nabi kami Muhammad SAW. Kalaupun kami belum bertemu dengan Nabi Muhammad, tapi kami merasakan kedekatan dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, kami membaca sejarah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sangat pemaaf. Kalau bukan Nabi Muhammad pemaaf, tentu Islam tidak sampai kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkan kami untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Kami mencintai Nabi Muhammad lebih-lebih dari mencintai diri kami sendiri. Ya Allah, berikan kami kesempatan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.